Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan perwalian bersama saya Ari Kusumaningsih. Untuk sedikit merefresh mengenai kurikulum PSTIF UTM yang baru yaitu 2020. Mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini, terutama mungkin yang bagi mahasiswa baru ya. Untuk yang mahasiswa lama kita sambil refresh. Jadi untuk mahasiswa baru sekarang adalah memasuki semester genap, semester 2, sehingga mahasiswa angkatan 2021 itu akan mengambil atau diperkenankan mengambil paket semester 2 yang berisi 6 mata kuliah. Yang pertama struktur data, 4 SKS, ini artinya berarti ada praktikum. Metode statistika 3 SKS, komputasi aljabar linear 3 SKS, matematika diskrit 3 SKS, organisasi komputer 3 SKS, serta dasar pemrograman web front end 4 SKS. Ini artinya ada praktikum. Jadi ada 2 praktikum di sini di semester 2. Nah, perlu saya sampaikan, semester 1 dan semester 2 itu adalah semester fondasi. Mengapa saya sebut sebagai semester fondasi? Karena setiap mata kuliah yang ada di semester 1 dan semester 2 itu menjadi prasyarat untuk mengambil mata kuliah di semester selanjutnya. Oke. Contoh nih ya, kayak kemarin itu di semester 1 mata kuliah algoritma pemrograman. Mata kuliah algoritma pemrograman ini menjadi prasyarat bagi mata kuliah struktur data dan dasar pemrograman web. Jadi semacam itu. Jadi harus lulus semester 1 dan semester 2 ini harus lulus. Sebisa mungkin jangan sampai enggak lulus. Mengapa? Ketika salah satu mata kuliah enggak lulus dan itu terjadi pada mata kuliah jangkar istilahnya ya, mata kuliah yang punya prasyarat panjang gitu ya. Jadi kayak gini, algoritma pemrograman jadi prasyarat untuk dasar pemrograman web jadi prasyarat untuk pengembangan aplikasi web. Itu kan jadi efek domino gitu kan. Misal nih, ketika algoritma dan dasar pemrograman gagal, fail, nggak lulus, apa yang terjadi? Di semester 2 nggak akan dapat ambil 2 mata kuliah, yaitu struktur data dan dasar pemrograman web. Dan itu akan menjadi efek domino berikutnya gitu kan ya. Jadi yang perlu disadari juga, paket mata kuliah semester ganjil itu keluarnya di ganjil terus, dan paket mata kuliah semester genap keluarnya di semester genap terus. Jadi kalau misalnya gagal di algoritma dan dasar pemrograman, dampaknya itu bisa ngambilnya di semester ganjil lagi gitu, kecuali ada kebijakan khusus. Jadi misalkan yang nggak lulus banyak, kemudian membuat surat permohonan dan sebagainya agar mata kuliah algoritma dan dasar pemrograman dibuka lagi di semester 2 misalkan ya, semester genep gitu. Bisa ada kemungkinan bisa terjadi atau dimungkinkan dibuka. Nah, macam itu. Nah, itu harus diperhatikan. 1 dan 2 ini adalah fondasi, akan jadi efek domino kalau enggak lulus, gagal. Di semester 2 ini kesannya mata kuliahnya lebih sedikit. Ya kan, kalau semester 1 itu ada 7 mata kuliah, di semester 2 ada 6 mata kuliah. Semakin sedikit gitu kan rasanya gitu ya. Tapi jangan salah, SKS-nya semakin besar. Kalau kemarin itu 18 SKS di semester 1, semester 2 jadi 20 SKS. 20 SKS itu adalah cukup banyak
cukup besar kita ngambil ya untuk mahasiswa ngambil di 1 semester gitu kan ya. IP minimal harus 3 untuk bisa ngambil 20 SKS ya. Jadi IP 3 itu artinya IP 3 ke atas itu 3,00 itu akan terjadi jika semua mata kuliah B, semua mata kuliah nilainya B. Kalau ada yang C, misalnya ada yang C, harus bisa dikatrol, dibantu mata kuliah lain yang SKS-nya sama, harus dibantu dengan A supaya jadi rata B semua, semacam itu. Jadi itu harus ada strategi khusus agar kita bisa melewati tantangan di setiap semester ini, setidaknya agar aman ya, bisa ngambil seluruh paket mata kuliah. IP Anda harus 3,00 atau rata B, rata-ratanya B. Demikian. Nah, di situ ini ada pertanyaan. Satu mahasiswa bertanya, "Ibu, IP saya memungkinkan untuk ambil 24 SKS. Apa boleh semester 2 ini saya selain mata kuliah paketan ini 20 SKS itu ambil yang di luar paket? Saya ambil misalkan karena yang nggak ada semua itu ada mata kuliah prasyaratnya. Yang memungkinkan adalah Pancasila. Pancasila di semester 6. Boleh nggak, Bu?" Secara administrasi aturan boleh diperkenankan karena Pancasila nggak ada prasyarat satu. Dan kalau misalkan SKS maksimal 24 yang diambil, maka masih sisa. Kan 20 dia ambil tambah 2 masih sisa juga gitu. Boleh secara aturan. Namun perlu juga diperhatikan, mampukah kita atau Anda sebagai mahasiswa mengambil sekian banyak SKS itu, 22 SKS. Kita ukur kemampuan diri juga. Mengapa? Karena pada semester 2 ini ada 2 buah praktikum. Seperti yang perlu diketahui bahwa praktikum itu meskipun kesannya SKS-nya cuma 1 gitu kan ya kan. Jadi kalau kayak struktur data gitu ya, 4 SKS, 3 SKS-nya itu kuliah, 1 SKS-nya praktikum gitu, teorinya begitu. Jadi praktikum kayaknya cuma 1 SKS itu kesannya. Tapi tantangannya itu jauh lebih besar daripada kuliah gitu. Jadi di semester ini ada 2 buah praktikum. Ini harus diperhatikan. Jangan sampai, dan itu harus diprioritaskan daripada Pancasila. Karena apa? Dia jadi mata kuliah jangkar, mata kuliah pondasi. Di 20 SKS ini harus pastikan lulus supaya semester depan tidak ada obstacle, nggak ada penghambat untuk ambil. Pancasila bisa diambil kapanpun itu, maksudnya di semester genep ya, semester genep ambil semester 4 boleh, semester 2 boleh. Cuman ya gitu, pastikan Anda bisa atur waktu, atur pikiran, atur ya semua resource agar bisa mengakomodir untuk memastikan mata kuliah yang pondasi ini jadi prioritas. Jadi kalau misalkan punya kegiatan di luar kuliah, misalkan ekstra dan sebagainya, kerja dan sebagainya, itu saya sarankan untuk dikurangi. Karena semester 2 ini cukup penuh tantangan karena ada 2 praktikum, kemudian dan semuanya mata kuliah jangkar, mata kuliah ini prasyarat. Oh iya, kalau saya ini seperti ini ya, dasar pemrograman web 206 akan jadi prasyarat nanti di ini semester 4, pengembangan aplikasi web. Orkom, organisasi komputer, akan jadi prasyarat, ini kan 205 di sistem operasi di semester 3. Matematika diskrit 204 akan jadi prasyarat di teori bahasa dan otomata, ya kan. Nah, dua ini komputasi algebra linear dan metode statistika ternyata nggak jadi prasyarat, dimanapun saya lihat.
203. Nah, hanya saja berdasarkan pengalaman saya gitu ya, sebenarnya dua mata kuliah tersebut itu akan jadi pondasi bagi di sini kecerdasan komputasional. Kalau dulu istilahnya AI, artificial intelligence. Dulu ini jadi dulu kurikulum itu prasyaratnya bisa 3 mata kuliah. Jadi misalkan ambil AI syaratnya jadi harus ambil statistik lulus, komputasi aljabar lulus dan sebagainya. Itu zaman dulu. Dan sekarang ada perubahan, ternyata mata kuliah prasyarat cuma satu seperti ini. Jadi ini ya di sisi lain itu adalah keberuntungan, di sisi yang lain juga kalau kita mengabaikan kemudahan dianggap enteng dan sebagainya, itu akan berat di sini kecerdasan komputasional, karena hampir semua metode di artificial intelligence itu hampir semuanya membutuhkan metode statistik atau menggunakan metode statistik dan membutuhkan komputasi aljabar linier untuk codingnya. Jadi ini pondasi sekali. Dan yang ini struktur data terutama yang 103 ini jadi prasyarat di mana-mana kayaknya nih. Etika profesional masuk, basis data 1 masuk gitu kan. Jadi kalau sampai gagal di struktur data, luar biasa dampaknya. Hampir sama. Jadi sejak zaman dulu itu mata kuliah yang jadi mata kuliah ya dalam tanda petik nightmare gitu ya, itu mata kuliah algoritma dasar pemrograman dan struktur data. Jadi kalau sekali dia gagal di sini, efek dominonya luar biasa. Sekali gagal di sini, efek dominonya juga terasa dan seterusnya ya. Jadi bisa molor kuliah itu, bisa harusnya targetnya kan 8 semester selesai ya. Bisa diambil 7 semester loh sebenarnya kalau bisa konsisten bagus. Tapi ya gitu, kalau satu kesandung di awal, efeknya belakang luar biasa, mundur. Oke, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Pastikan ketika merencanakan studi ini Anda juga mengatur strategi untuk mencapainya dengan maksimal. Jangan sampai kita ngambil semaksimal mungkin gitu ya, yang berdampak karena mikir kata kuliah yang berbeda-beda, banyak jumlahnya, bobotnya banyak, akan berdampak juga terhadap hasil. Jadi ini kan 20 SKS ini sebuah pembagian besar untuk sebuah IP. Masih ingat kan rumus IP itu, indeks prestasi itu adalah nilai per mata kuliah tadi itu dibagi jumlah SKS-nya. Semakin besar jumlah SKS, maka semakin kemungkinan semakin kecil nilai IP. Ya, pembaginya tambah gede, ada kemungkinan IP-nya menurun. Nah, semester depan, semester 3 itu 19 SKS, lagi-lagi harus ya sebisa mungkin 3 IP 3 lah, aman, bisa ambil lebih. Jadi bisa ambil aman gitu ya. Kalau di bawah 3 itu penuh deg-degan, sport jantung gitu ya. 19 SKS bisa ambil. Ini harus diperhatikan, jangan sampai IP Anda karena di semester 2 ini ambilnya 22 SKS misalnya, pembaginya gede itu berdampak nanti di semester berikutnya nggak bisa ngambil 19 SKS ini. Ini perlu diwaspadai di situ. Baik, silahkan mempertimbangkan baik sisi negatif maupun sisi positifnya, dan silakan mengatur strategi ke depan, model belajar seperti apa yang bisa Anda optimalkan agar hasilnya bisa maksimal. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.